Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Muftia. Saya adalah PJ untuk kelas 1 IA 16 untuk mata praktikum Algoritma Pemrograman 2A. Nah, di sini pertemuan pertama kita akan bahas tentang pengenalan pada Delphi. Nah, di sini ada pengertian dari Delphi. Delphi sendiri itu merupakan salah satu bahasa pemrograman visual yang sekaligus mengembangkan Turbo Pascal. Nah, Delphi ini merupakan sebuah lingkungan pengembangan terpadu untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Nah, di sini ada perkembangan Delphi mulai dari Delphi 1 dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007. Kalau misalnya kalian mau baca, kalian tinggal download aja nanti. Selanjutnya di sini ada tipe data Delphi. Tipe data pada Delphi di sini tuh ada pertama integer, real atau float, boolean, string, pointer, varian, sama data char. Untuk tipe data ini semua saya jelasin seperlunya aja ya, soalnya untuk meminimalisir waktu yang ada. Jadi pertama ada tipe data integer, itu dia yang menyangkut angka. Kalau yang berkaitan dengan angka atau nilai, itu pasti integer biasanya, kayak gitu. Di sini ada keterangannya, tipe datanya itu punya apa aja. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data real atau tipe data float, biasanya disebut sama float ya. Di sini dia tuh sama kayak integer, bedanya kalau misalnya integer itu dia untuk bilangan bulat, tapi kalau misalnya real atau float ini dia diperuntukkan untuk bilangan yang memiliki pecahan atau desimal, kayak gitu. Yang koma-koma atau yang pecahan pasti dia itu float. Di sini ada lagi keterangannya, tipe datanya itu ada apa aja, mulai dari single, double, terus habis itu di sini juga ada range-nya, dia itu bisa menyangkup sampai berapa aja. Di sini ada signifikan digitnya, dan sampai di sini juga ada, dan di sini juga ada ukuran-ukuran per byte-nya itu berapa, gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada tipe data boolean. Untuk tipe data boolean, di sini dia itu berfungsi untuk menilai atau membuat keputusan. Nah, di sini ada macam-macam tipe data boolean. Di sini kalian bisa lihat keterangannya. Terus di sini juga ada nilainya. Untuk nilai sendiri mereka sama true false karena boolean sendiri adalah untuk menentukan benar atau salah. Dan yang membedakan di sini ada ukuran memorinya, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada tipe data string. Tipe data string ini yang paling sering digunakan. Tipe data string itu untuk menyatakan rangkaian beberapa karakter, kayak gitu. Dan dia juga dibagi menjadi 3. Pertama ada short string, terus ANSI string, sama wide string. Untuk karakternya sendiri itu beda-beda. Pertama ada 225 karakter, diikuti oleh ke bawahnya, dan selanjutnya di sini ada ukuran memorinya. Untuk ukuran memorinya itu, short string itu bisa mencangkup sampai 256 byte. Selanjutnya, lanjut di sini ada tipe data pointer, varian, sama data char. Kalau tipe data pointer itu merupakan sebuah variabel yang menunjukkan sebuah alamat memori. Pointer juga dipakai untuk mengidentifikasi data yang disimpan pada alamat yang dikandungnya. Tipe data varian di sini dia berfungsi untuk merubah nilai saat runtime program, kayak gitu. Jadi varian itu dapat berisi sebuah tipe data, varian juga bisa menawarkan kompatibilitas yang paling tinggi namun membutuhkan memori yang cukup besar juga, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data char. Tipe data yang terdiri dari satu huruf saja dan dia berukuran 1 byte. Selanjutnya di sini ada Windows apa aja yang ada di Delphi atau fitur-fitur apa aja yang ada di Delphi. Kalau kalian udah install Delphi-nya, di sini kalian bisa lihat ada file, edit, view, dan lain-lain. Ini merupakan menu bar. Dan bagian sini ini nggak terlalu kelihatan ya tulisannya. Ada tulisan standar, terus ada tulisan data, dan lain-lain. Kalau kalian klik, itu merupakan komponen palette. Di sini ada object tree view, itu berfungsi sebagai peninjau atau tempat kita melihat apa aja yang udah kita buat di program yang lagi kita jalanin, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada object inspector. Object inspector ini berfungsi untuk kita merubah tampilan atau UI-nya kita. Jadi kalau misalnya kita buat nama, kita merubah labelnya,
kan kalau misalnya kita klik nanti, dirubahnya tuh namanya jadi label 1. Nah, kita ubahnya itu nanti di object inspector ini, kayak gitu. Object inspector ini bisa dibilang dia itu berfungsi untuk mengubah segala tampilan saat kita menjalankan program nanti, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada from design, kayak lembar kerjanya kita untuk ngelihat tampilannya nanti itu seperti apa. Nah, untuk bagian codingannya itu ada di sini, di code window, kayak gitu. Jadi waktu kita klik buttonnya, nanti dia akan muncul lembar kerja codingan ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini di korelasi variabel, kita langsung ke aplikasinya aja. Nah, ini adalah tampilan dari Delphi 7-nya. Kayak tadi yang dilihat ya di PPT. Jadi ini itu merupakan menu bar dari sini sampai sini. Dia itu merupakan menu bar. Sorry. Nah, ini merupakan komponen palet. Ini dia itu merupakan komponen palet. Terus di sini ada object tree view. Jadi object tree view itu merupakan tempat kita meninjau apa aja sih yang udah kita buat gitu. Misal di sini ada label, kita klik, nah nanti label muncul di sini. Terus misal kita mau ngeklik button, nah nanti button akan muncul di sini kayak gitu. Selanjutnya ini object inspector ini merupakan tempat kita untuk melakukan aktivitas waktu kita yang berhubungan dengan tampilan kayak gitu. Ini ada properties. Ini tempat untuk kita melakukan aktivitas yang berhubungan dengan tampilan ya. Tampilan itu yang dimaksud ini, form ini, kayak gitu. Sedangkan di saat kita klik ini, nah, ini merupakan kode window. Jadi ini adalah lembar kerja kita saat kita mengoding nanti. Oke. Untuk tadi kan kita lagi bahas tentang deklarasi variabel. Nah, jadi kalau misalnya di Delphi ini, yang kita utamakan pertama kali itu variabelnya dulu. Jadi variabelnya dulu yang ditulis di awal. Misal di sini kita buat latihan dulu ya. Ini saya hapus dulu. Oke, untuk hari pertama ini saya mau buat program sederhana aja. Saya mau bisa ngetikin nama saya, terus nanti waktu ada tombol saya klik, nama saya keluar gitu, outputnya. Caranya di sini kita pakai label, yang A ini dia namanya label ya. Tuh, namanya label. Terus di sini kita juga pakai ini, edit. Kita taruh aja di sini. Terus kita pakai button atau tombol. Terus kita pakai label lagi sebagai tempat outputnya. Nah, jadi gambaran saya mau buat keterangan di sini. Misal di sini keterangannya kayak masukin nama Anda kayak gitu. Terus habis itu nanti di sini saya ngetikin nama saya. Terus nanti saya klik button. Terus outputnya nanti keluar di sini gitu. Kita coba ya. Jadi di sini kita rapiin dulu aja. Terus untuk ngubah nama label 1 ini, kita ubahnya di sini, di caption. Di sini kita bisa ngecek ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau ke from 1, ini berarti from 1, lembar from 1, di sini kita juga bisa ubah warnanya, kalau mau diubah warnanya. Kayak gini. Tapi saya nggak mau ngerubah warna. Tuh, bisa kayak gini juga. Terus selanjutnya kita tadi mau ubah label. Ubah captionnya ini jadi keterangan masukkan nama Anda. Nah, di sini saya udah ubah label 1 jadi masukkan nama Anda. Di sini edit, dia tetap jadi edit. Saya mau ubah. Untuk edit, kita ngubah kata-kata edit ini di teks. Jadi di sini mau saya kosongin aja, karena nanti mau saya isi dengan nama isiannya. Selanjutnya di sini ada button, kita ubah buttonnya itu jadi oke. Nah, terus di sini
ada label atau tempat outputnya. Saya kosongin aja. Nah, kan kalau dikosongin dia jadi kecil, jangan lupa untuk digedein lagi. Kalau enggak, nanti hasilnya nggak kelihatan. Dah. Selanjutnya saya mau kasih judul. Nah, udah gini aja. Terus kalau tampilannya menurut kalian udah oke, kalian sekarang bisa klik button-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam deklarasi. Nah, di sini kita masuk ke dalam deklarasi variabel. Untuk Delphi, kita tuh harus mengutamakan variabelnya. Jadi di sini kita ketikkan var untuk variabel. Nah, terus kita lihat di sini variabel apa yang kita perluin. Kan di sini kita mau masukin nama. Berarti kita masukin variabelnya itu misal nama. Untuk variabelnya optional ya, kalian bisa pilih apa aja, tapi kalau saya di sini mau pakai nama. Nah, terus kalau variabelnya udah nama, kita kasih titik 2. Nah, terus kalau udah kasih titik 2, kita lihat nama ini kan yang akan kita isi, dia pakai tipe data string. Nah, kalau pakai tipe data string, berarti kita tulisin juga di sini. Nah, kalau udah, jangan lupa di akhiran itu selalu pakai tanda titik koma. Terus kita masuk ke begin. Untuk beginnya, di sini kita mulai. Nah, begin ini sebagai permulaan atau tempat kita untuk memulai program kita, kayak gitu. Atau memulai codingan kita. Karena di sini yang mau kita masukin itu nama, berarti kita tulis variabelnya. Variabelnya kan nama. Kalau udah, terus kita kasih tanda titik 2 lagi, habis itu kita kasih sama dengan. Nah, nama, tadi kan yang mau kita isi itu variabel nama ini. Nah, variabel nama ini udah kita panggil atau udah kita tandain itu dengan kata nama di sini kan. Nah, terus untuk memanggilnya biar nanti di sini bisa kecetak, itu kita ketik variabelnya dulu, kita panggil variabelnya nama, terus habis itu kita kasih titik 2 sama-sama dengan, terus jangan lupa untuk nyangkutin ke dalam sini. Ini kan tadi namanya edit 1 ya. Coba kita cek ya. Nih, label 1 itu kan ini, masukkan nama. Terus habis itu edit 1 itu kan ini. Nanti kan kita mau masukin nama ke dalam edit 1. Makanya di sini kita ketik edit 1. Edit 1. Terus titik. Karena hasilnya yang akan keluar nanti adalah string, makanya kita pakai .text. Karena teks itu berkesinambungan dengan string. Selanjutnya, kalau udah, kita kasih titik koma. Kayak gitu. Nah, ini kan udah, berarti namanya itu kan variabel nama tadi akan diisi di dalam edit, terus nanti akan dicetak sebagai jawabannya atau hasilnya dalam bentuk string. Kayak gitu kan logikanya. Nah, kalau udah selesai, biar hasilnya tadi itu, outputnya bisa keluar di dalam label ini, kita klik label ini biar tahu namanya. Kita harus panggil label ini. Nah, ini kan namanya label 2 ya. Coba kita klik label 2. Ya, ini kan namanya label 2. Kita ketik di sini, label 2. Label 2. Nah, terus kalau udah, kita pakai dot. Terus, karena di label untuk ngubah kalimat atau ngubah kata-kata tadi itu, kita ngubah di caption, jadi kita ketik di sini caption. Nah, kalau kalian udah manggil label, terus kita bakal ngubah penamaannya itu di caption, terus kita jangan lupa untuk kasih titik 2 sama-sama dengan, habis itu kita kasih tanda petik 1 ini sebagai print atau mencetak. Jadi nanti waktu kita klik OK, nanti akan ada kata-kata di dalam sini. Misal saya tulis nama Anda adalah siapa, kayak gitu.
Di sini kita kasih tanda plus, terus saya kasih ini kosong. Di sini kenapa saya kasih tanda plus, itu untuk menambahkan, oh jadi kalimat yang ini nanti akan ditambahkan dengan objek lainnya, kayak gitu. Nah, kalau di sini kan dia bakal ditambahin sama objek spasi. Selanjutnya nanti di sini dia akan ditambahin lagi sama objek si nama tadi, gitu. Variabel namanya, jadi dipanggil ke sini. Semoga kalian paham ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal... Nah, kalau udah sampai sini, kalian tinggal tutup aja pakai petik koma, terus coba dijalanin. Nah, kan jadinya kayak gini. Coba ya, kita ketikin nama. Nama saya Nabila. Ini kayak gitu. Nah, yang saya jelasin ini udah menyangkut deklarasi variabel dan juga program sederhana ya. Jadi untuk deklarasi variabelnya, itu pertama-tama kalau kita mau buat program di Delphi, kita harus nulis di atas begin itu var. Jadi pertama-tama kalau kita mau bikin program di Delphi, itu kita harus ketik dulu var. Habis itu kita ketik nama variabel apa aja yang kita butuhin selama di program yang mau kita buat. Habis itu kita ketikin lagi tipe data apa yang nanti akan digunakan saat program kita tuh lagi dibuat, kayak gitu. Nah, terus kalau udah, ini program sederhananya. Jadi ini codingannya. Pertama kita tulisin nama, edit satu teks, terus kedua, ini hasilannya. Program sederhana yang dibuat di pertemuan pertama ini, masukkan nama Anda. Jadi kita kayak input nama, terus nanti keluar nama otomatis, kayak gitu. Itu program sederhana pertemuan pertama kita ya. Nah, untuk activity-nya, untuk activity pertemuan pertama itu, kalian buat kayak gini, data diri mahasiswa. Jadi, ini typo ya, sorry. Data diri mahasiswa. Jadi di sini kalian buat masukkan nama Anda, masukkan NPM Anda, masukkan kelas Anda. Terus habis itu buttonnya kalian pakai output ketikannya. Terus nanti dia akan mencetak nama Anda adalah siapa, NPM Anda itu apa, dan Anda mahasiswa kelas berapa. Kayak gitu. Ini untuk activity-nya. Oke, untuk video pertemuan pertamanya cukup sampai di sini aja. Kalau sampai di penjelasan ini kalian masih belum paham, kalian bisa tanyain nanti di Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.